Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan revisi tes uji protein. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairunisa, NIM 1813031031013. Kita langsung saja ke soal yang pertama, di mana apa yang Anda ketahui tentang protein? Nah, protein berasal dari kata Yunani, yaitu proteos, yang berarti pertama. Protein dapat dipastikan menduduki ranking pertama sebagai substansi kehidupan, yang menyusun kulit, otot, urat, syaraf, darah, enzim, antibodi, dan beberapa hormon. Kemudian untuk jenis protein ini dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, bahan makanan sumber protein nabati ini seperti jamur, padi-padian, kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, dan lain-lain, serta hasil olahan seperti tempe, tahu, oncom, dan lain-lainnya. Kemudian untuk protein hewani ini merupakan sumber protein yang lebih baik dibandingkan dengan nabati. Mengapa seperti itu? Karena dilihat dari segi besar kandungan proteinnya, di mana kandungan protein per 100 gram bahan makanan maupun dari mutunya. Kemudian untuk soal yang kedua, jelaskan mengapa protein disebut sebagai senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi, karena protein merupakan polimer yang terdiri atas monomer asam alfa amino yang membentuk ikatan peptida. Nah, ikatan peptida terbentuk antara gugus karboksil dari asam alfa amino yang satu dengan gugus amina dari asam alfa amino yang lainnya. Kemudian untuk soal yang ketiga, ditinjau dari strukturnya, protein dibagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Nah, struktur protein ini terbagi menjadi 4, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, untuk struktur primer ini, di mana struktur primer ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Frederick Sanger pada tahun 1953, di mana dia menentukan urutan asam amino insulin, suatu hormon protein. Hal ini merupakan peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang terbentuk dan yang tertentu yang tepat. Urutan asam amino inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur primer. Kemudian untuk struktur sekunder, pembentukan struktur sekunder adalah ikatan hidrogen antara atom oksigen pada gugus karbonil dari asam amino yang satu dengan atom hidrogen pada gugus amino. Asam amino yang lainnya, struktur helix atau lembaran berlipat yang terbentuk sangat tergantung pada posisi dan jenis asam-asam amino penyusun rantai protein. Kemudian untuk struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linier dan pola ikatan-ikatan disulfida. Nah, untuk struktur kuaterner, yaitu terbentuk karena terjadinya asosiasi dua molekul protein atau lebih. Stabilitas struktur kuaterner ini merupakan suatu polimer oligomer disebabkan karena interaksi dan ikatan non-kovalen yang lemah antara masing-masing bagiannya. Nah, berikut merupakan gambar dari struktur protein, di mana di sini merupakan struktur protein primer, kemudian struktur protein sekunder, kemudian tersier, dan kuaterner. Nah, untuk soal yang keempat, sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Nah, fungsi protein di sini ada 4. Yang pertama, sebagai membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kemudian, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau mati. Kemudian, sebagai pembentukan enzim, dan yang terakhir, sebagai pembentuk antibodi. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Di sini yang pertama yaitu protein yang diendapkan dengan garam, di mana garam amonium sulfat yang ditambahkan berlebih ke dalam larutan protein akan terdistribusi menjadi kation dan anionnya. Kemudian yang mana kation akan menyerang gugus karboksilat
dan anionnya akan menyerang gugus amina. Kemudian untuk yang pengendapan dengan logam, di mana protein dapat diendapkan oleh ion-ion logam berat seperti timbal dan merkuri. Ketika larut, dia akan memberikan aliran elektron. Untuk soal yang keenam, berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Berikut merupakan teknik dialisis. Bisa dilihat di mana telah diberikan gambar dari teknik dialisis itu sendiri, di mana dialisis adalah teknik pemisahan berdasarkan pada perbedaan kecepatan difusi melalui membran semipermeabel. Membran dialisis biasanya terbuat dari selulosa yang mempunyai ukuran pori 1-5 nanometer. Sampel ditempatkan pada kantong membran, kemudian ditempatkan pada kontainer yang diisi dengan larutan yang berbeda dengan sampel sehingga partikel-partikel kecil akan keluar, sedangkan partikel-partikel yang besar akan tertinggal di dalam kantong. Teknik ini dilakukan ketika di dalam suatu enzim masih ada zat pengganggu. Kemudian untuk soal yang ketujuh, jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Nah, di sini dalam larutan basa, Biuret memberikan warna ungu dengan CuSO4. Reaksi ini disebut dengan reaksi Biuret. Kemungkinan terbentuk kompleks CO2+ dengan gugus CO dan NH dari rantai peptida dalam suasana basa. Di peptida dan asam amino kecuali histidin, serin, dan threonin tidak memberikan uji positif. Untuk soal yang 8, pengendapan dengan garam, ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Nah, di sini perbedaan salting in dan salting out, di mana salting in merupakan penambahan garam dilakukan dengan dalam konsentrasi rendah. Konsentrasi garam yang rendah meningkatkan kelarutan protein karena ion-ion berinteraksi dengan gugus bermuatan pada permukaan protein dan mengganggu dengan kekuatan elektrostatik yang kuat. Sedangkan salting out itu sendiri yaitu proses penambahan garam dalam konsentrasi yang tinggi menyebabkan molekul air yang semula terikat pada permukaan hidrofobik protein yang kemudian berikatan dengan garam. Semakin banyak molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam mengakibatkan protein saling berinteraksi, teragregasi, dan mengendap. Untuk soal yang ke-9, apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH4 2 kali SO4? Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan Na2SO4? Nah, penambahan NH4 2 kali SO4 ini pada protein akan menurunkan kelarutan protein dan terjadi pembentukan senyawa tak larut antara protein dengan amonium sulfat sehingga protein mengalami pengendapan. Kemudian untuk soal yang ke-10, uji koagulasi larutan albumin telur sebanyak 5 mili ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 11 molar, kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 5 menit, sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dan pengendapan. Perbedaan koagulasi dan pengendapan di sini, di mana koagulasi ketika dilarutkan akan membentuk koloid, di mana dia akan bisa larut kembali. Sedangkan pengendapan itu sendiri tidak bisa larut kembali. Contohnya, pada padatan ketika dilarutkan dalam air akan tetap mengalami pengendapan. Untuk soal ke-11, jelaskan mengapa pelarutan protein dapat mengendap alkohol. Karena gugus fungsional dari alkohol lebih kuat mengikat air sehingga kelarutan protein dalam air berkurang. Soal ke-12, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam itu seperti denaturasi pada rambut dengan menggunakan alat catok.
Untuk soal yang ke-13, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya aplikasi pengendapan protein dengan garam itu seperti pembuatan tahu. Apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Di sini untuk soal yang ke-14, pengendapan yang digunakan adalah pengendapan protein dengan garam, lebih tepatnya menggunakan batu lombok. Kemudian untuk soal yang terakhir, jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design. Nah, kemurnian dan perolehan albumin dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, diantaranya suhu, pH, dan konsentrasi etanol. Pada penelitian ini dilakukan proses optimasi menggunakan metode simplex lattice design agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Di mana albumin dipisahkan berdasarkan metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Berdasarkan uji ANAVA ke-7, komposisi variasi parameter yang dibuat menunjukkan perbedaan yang nyata dengan P 0,0282 kurang dari 0,05 dan F hitung lebih besar daripada F tabel. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komposisi formula kelima menunjukkan respon albumin optimal dengan parameter suhu minus 10 derajat Celcius pada pH 4,8 dan konsentrasi etanol 40%. Kadar albumin yang diperoleh dengan komposisi tersebut yaitu 59,5. Kadar albumin yang diperoleh dengan komposisi tersebut yaitu 53,59 mikrogram. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat pagi.